Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum dimulai di cross check dong suaranya. Suaranya sudah sip. Oke. Ya, jadi terima kasih ya telah hadir ngumpul bareng di pertemuan Zoom meeting ya, walaupun tidak secara langsung offline, tapi pada intinya sebenarnya kita sudah bertemu ya di forum ini karena secara live kita bisa berbicara, ngerespon seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sesi Zoom meeting yang diadakan khusus ini hanya untuk yang sudah join. Karena materinya pastinya berbeda. Kita selalu melakukan inovasi, melakukan pengembangan dengan cara mengisi pemahaman teman-teman agar semuanya pada intinya nanti akan sama pemahamannya, baik dari secara mindset, secara sistem, secara pemahaman teknologi, dan harapannya bisa sama. Nah, sebelum saya mulai, saya mohon izin, saya akan mute all semua, karena terkadang ada gangguan konsentrasi pada dalam penjelasan jika ada suara, dan saya izin. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan? Ulangi, Bang. Ya, jadi apa yang kita sampaikan malam ini tujuannya untuk menyamakan mindset dulu, ya. Karena yang terpenting di dalam sebuah bisnis adalah mental, keyakinan, ya. Karena keyakinan itu akan muncul dan itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Nah, ketika kita yakin mindset udah bagus, selalu udah mempunyai hal yang positif di dalam individu kita, itu apapun yang kita pelajari itu akan gampang dicerna dan akan gampang disimpan seperti itu. Nah, di sini saya akan share slide, ya. Saya akan menjelaskan berdasarkan slide. Pertama, saya akan masukkan materi pola pikir ya di dalam bisnis proses. Ya, jadi pola pikir ini sangat penting dan kenapa? Karena kita selalu pastinya akan selalu dilemahkan ya di luaran sana ketika kita mengembangkan bisnis. Ya, yang melemahkan itu siapa? Itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan, ya, orang-orang iri, orang-orang yang tidak mau kita sukses, ya. Itulah yang melemahkan. Nah, jadi terkadang juga ada orang-orang yang nggak paham, yang nggak sepemahaman sama kita. Itulah yang membuat kita lemah, ya, yang membuat kita negatif, ya. Jadi makanya saya pernah berbagi pada intinya pola pikir negatif itu ketika kita dekatin atau kita respon itu akan menular, pada intinya seperti itu. Akan ada impact ke individu kita. Makanya kalau saya pribadi itu selalu menghindari orang-orang yang negatif, ya. Orang negatif itu nggak akan pernah saya respon. Nah, jadi mindset. Mindset dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran ya, yang terbentuk sesuai dengan pengalaman, dengan keyakinan sehingga dapat mempengaruhi ya perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan sikap, ya, pandangan hingga masa depan seseorang. Nah, jadi penting sekali mindset, makanya kita akan menyamakan dulu mindset kita untuk proses yang lebih besar. Karena kita baru mulai, ya. Untuk terbentuknya mindset atau pola pikir positif bisnis pemasaran proses, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mempelajari sistemnya, memahami teknologi prosesnya. Ya, jadi intinya kemauan dulu. Karena untuk mempelajari suatu sistem, mempelajari suatu teknologi itu tidak segampang itu, ya, dalam arti tidak bisa dikerjakan dalam satu hari. Ya, artinya kita secara bertahap memahami. Tapi ada kemauan ya secara bertahap menguasai. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita mempelajari sistem dan teknologi proses ini, sedikit pun tidak ditemukan kelemahan ketika kita bandingkan dengan bisnis pemasaran konsep lama pada umumnya. Seperti itu. Nah, jadi kekuatannya di situ. Ketika kita mempelajari sistemnya, mempelajari teknologinya, artinya kita akan sangat yakin dengan proses. Kemudian pastinya kita harus mempunyai partner atau mentor yang positif. Nah, ini ada hubungannya dengan kita berkomunikasi.
Makanya saya selalu menekankan sama teman-teman hindari orang negatif. Ya, karena contoh ketika kita posting di dalam suatu grup dengan motivasi menyemangati, kemudian akan dilempar sebuah postingan negatif, itu posisinya akan kereset kembali nol, ya, semua orang yang ada di dalam grup. Nah, artinya di timnya Power Team, harapannya di dalam suatu forum itu bisa saling mendukung, jangan saling melemahkan. Makanya di dalam setiap grup yang saya kelola selalu saya ingatkan untuk positif, ya, untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, jadi kenapa seperti itu? Ya memang itu kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian kita harus menemukan kenyamanan di dalam berbisnis. Teman-teman mungkin paham ya, selama ini pernah berjalanin bisnis ya, termasuk saya juga. Apa yang membuat kita tidak nyaman yaitu kekhawatiran ya. Kekhawatiran pengalaman masa lalu, kita pernah trauma. Traumanya di mana? Ketika kita yakin di dalam suatu bisnis dan ternyata keyakinan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, itu sangat mengecewakan. Contoh, kita menjalani suatu proyek bisnis pemasaran, kita dalami sistemnya, dalami produknya, kemudian kita bentuk tim dengan harapan supaya tim ini tadi berhasil, ya, kita ajak family, keluarga, teman sekolah untuk menjalankan bisnis pemasaran tersebut. Ternyata niat baik kita itu kandas. Bukan hanya uang mereka yang hilang, tapi keyakinan kita untuk membuat mereka sukses juga hilang, seperti itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah teman yang tadinya sekolah, ya, satu sekolah, karena masalah bisnis akhirnya renggang. Keluarga yang tadinya dekat akhirnya berantakan. Itu secara tidak langsung itulah yang paling ditakuti. Kalau uang bisa dicari hilang, tapi keyakinan atau kepercayaan itu yang sangat sulit dikembalikan. Ya, saya sudah mengalami dan makanya saya bisa bercerita. Ya, dulu saya meyakini suatu proyek ternyata scam dan saya sangat banyak merugikan orang. Ya, tapi di sisi lain kalau secara income kita dapat, memang iya. Ya, kita mendapatkan income yang luar biasa. Kenapa kita dapat income yang besar? Ya, karena kita mungkin lebih mengerti, atau mungkin kita udah tahu strateginya, atau mungkin kita join duluan. Karena rata-rata bisnis pemasaran ini, apalagi BO, itu scam-nya di angka kelipatan 3, seperti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan paling lama, seperti itu. Nah, jadi akan ada korban, dan kenyamanan itu, kekhawatiran itu ada namanya beban moral, seperti itu. Nah, jadi di proses ya pastinya ketika kita menemukan kenyamanan, tidak ada hal yang seperti itu, ya kita akan menjadi hal yang positif. Diskusi tanpa henti dengan upline ya yang memahami. Ya, jadi banyak bertanya lah. Ya, jadi kita lakukan. Ketika kita melakukan, pastinya walaupun saat ini belum ada pertanyaan, itu ada pertanyaan orang lain yang akhirnya kita juga harus bertanya karena kita belum bisa menjelaskan. Nah, itu komunikasi sama upline, karena hubungan sama upline, tim itu harus lebih dekat dalam hal komunikasi. Kemudian mencari kelebihan sistem dan teknologinya, ini ada hubungannya dengan mempelajari sistem dan teknologi proses tadi. Kemudian membandingkan dengan bisnis sebelumnya. Ketika kita menguasai sistem proses dan teknologinya, kita baru comparekan dengan konsep sebelumnya. Maka akan ditemukan banyak kelebihan di proses. Kemudian menentukan market dan memilah market. Nah, jadi yang dimaksud menentukan market dan memilah market, market ini sebenarnya ada dua versi, ada dua market ya yang ada di masing individu kita. Ya, hot market sama istilahnya orang dekat kita sama orang yang tidak kita kenal. Nah, untuk yang orang dekat kita itu biasanya ketika kita menawarkan suatu bisnis, itu biasanya mereka akan menganggap itu hal yang biasa. Karena pada intinya karena kita udah sering melakukan bisnis dan belum berhasil, faktor itu. Kemudian ada market yang di luar dari kita, yang contohnya misalnya belum kita kenalin, ya belum kita kenali, ya salah satunya market luar itu ada di mana ya teman-teman Facebook atau di suatu forum, di grup, ya atau di komunitas tertentu. Nah, jadi
ada beberapa strategi yang memang harus kita terapkan. Strategi apa untuk yang orang dekat dan strategi apa yang untuk market luar. Nah, itu dibahas di materi berikutnya atau di materi yang memang pernah kita bahas. Nah, di sini kita fokusnya di mindset. Fokus pada solusi bukan pada masalah. Nah, jadi memang di proses ini adalah bisnis baru pertama di dunia. Apapun itu yang namanya pertama di dunia, berulang-ulang kali saya sampaikan itu akan sedikit sulit dipahami. Tapi apa yang membuat kita yakin? Dari 2009, bisnis yang cukup besar yang sempat booming di Indonesia bahkan di dunia itu adalah bisnis dengan konsep-konsep yang baru, ya. Bukan Refland. Refland itu adalah konsep bisnis yang scam sebelumnya, tapi sistemnya dipakai untuk proyek lain dengan mengganti domain, mengganti cerita. Itu adalah Refland. Nah, jadi salah satu contoh bisnis-bisnis yang pertama kali itu ada Speedland. Speedland itu adalah bisnis BO pertama kali menggunakan ROI yang ada di Indonesia dan cukup booming. Kemudian ada donasi. Pada saat itu kita sama-sama tahu mungkin Global yang diciptakan oleh orang Rusia juga. Nah, masalah penyebab scam itu pada intinya di sana itu karena faktor terpusatnya. Kalau secara kalkulasi angka seharusnya belum scam. Karena secara signifikan antara orang yang join dengan pengeluaran perusahaan itu jauh, ya. Nah, jadi artinya seharusnya perusahaan itu tetap bisa jalan ketika kita analisis. Tapi kenapa di saat orang lagi hotnya, orang lagi semangatnya, di saat dia lagi booming, di saat habis acara besar di One World Hotel Malaysia mengundang beberapa negara dengan ribuan orang, jarak 1 minggu dia scam, ya karena faktor emosional manusia. Jadi dia mendapatkan sebuah target di dalam sistemnya, dia sudah mencukupi apa yang mereka inginkan, dana sekian terkumpul, ya mereka tutup sistemnya. Nah, salah satunya faktornya ya pastinya karena sistem terpusat dan servernya terpusat. Server terpusat ya salah satu contohnya dimatikan ya sama pemerintah seperti itu, kemudian dihack sama kompetitor. Nah, di proses ketika kita mempelajari sistem dan teknologinya, kelemahannya tidak ditemukan, hal apapun yang selama ini yang membuat scam sebelumnya itu tidak dikhawatirkan di proses. Nah, step by step yang dilakukan secara konsisten dan sukses adalah perulangan. Nah, ini perlu kita sampaikan dan memang ini terbukti ya ketika kita menjalani konsistensi ya. Tindakan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Ketika menjadi kebiasaan itu menjadi mudah ya. Karena pada intinya bisnis pemasaran itu pertanyaannya itu aja. Ya, paling berubah, paling ada penambahan sedikit-sedikit. Nah, jadi ketika kita bisa menghandle satu jawaban, artinya akan ada orang yang menanyakan ke depannya dengan pertanyaan yang sama. Nah, kebiasaan yang telah terbukti menghasilkan kesuksesan leader-leader di proses adalah contoh nyata ya yang perlu ditiru atau dimodeling. 1-2 tahun konsisten melakukan perulangan akan berbuah hasil dan keberhasilan. Terbukti ketika kita bekerja akan mendapatkan bayaran ya. Nah, jadi sebenarnya apapun itu, baik bisnis, baik pekerjaan yang sifatnya kerja di perusahaan, apa yang kita dilakukan itu adalah perulangan, ya. Di perusahaan pun seperti itu, kita diberi job, ya, melakukan ini, dan itu dilakukan tiap hari, ya. Paling dalam 1 bulan ada mungkin penambahan pekerjaan atau pengurangan, tapi pada umumnya itu adalah perulangan dan kita dibayar setiap bulan. Nah, di bisnis juga mindsetnya harus seperti itu. Ya, kita melakukan konsisten, nggak usah banyak ya. Fokus 2 jam setiap hari di proses. Baik itu pembagiannya untuk mempelajari sistem dan teknologinya, juga promo seperti itu. Nah, kalau hal-hal lain itu bisa dikerjakan sambil santai, misalnya ngerespon pertanyaan atau mungkin menjelaskan sama seseorang, itu adalah yang bisa dikerjakan sambilan seperti itu.
Nah, ada beberapa hal yang perlu difokuskan seperti misalnya belajar ya, itu harus difokuskan. Nah, itu disisihkan 1 jam, 2 jam setiap hari. Seperti itu. Oke, proses bukan investasi. Ya, ini yang paling penting dan kita memang harus memberikan edukasi yang benar kepada teman-teman karena pada intinya ketika kita menyampaikan salah, itu akan ada fungsional dari proses itu yang hilang. Ketika kita salah mengucapkan, menganggap bahwa proses ini investasi, artinya secara sistem yang selama ini kita andalkan akan hilang. Ya, artinya ketika berbicara investasi, pastinya beban moralnya itu akan ada. Tapi kalau kita tidak membuat proses ini semacam investasi, itu beban moral tidak ditemukan karena proses memang adalah sebuah potensi alat yang berpotensi mendapatkan cryptocurrency. Nah, bisnis, industri, usaha apapun yang ditemukan itu akan jalan, temukan tidak akan jalan ya tanpa mencari orang atau referral. Ini adalah mindset yang memang banyak orang yang tidak menyadarinya ketika dia menganggap sebuah proyek itu mencari orang, itu dia menganggap itu adalah multi level misalnya. Nah, itu adalah hal yang lumrah yang memang banyak kita temukan. Nah, ketika kita join proses, pemahaman ini harus dirubah dan kita harus memahami bisnis secara keseluruhan, usaha secara keseluruhan. Dan pada intinya semuanya itu butuh orang, ya. Baik itu proses ya mungkin disebut bisnis pemasaran jaringan. Bank juga disebut pemasaran, media juga disebut iklan, politikus ya. Seperti contoh sopir ya tergantung pada penumpang, sekolah tergantung pada siswa. Nah, jadi pada intinya semuanya mencari orang, cuman konsep sistemnya aja yang membedakan. Seperti itu. Nah, dasar-dasar bisnis yang perlu dibangun itu adalah manfaat ya. Kemudian ketahanannya, kemudian kelebihannya, kemudian kemudahannya. Nah, manfaat ya pastinya ketika kita bisa menyampaikan manfaat, ya artinya ini akan menarik. Ketahanan juga, karena selama ini orang takut berbisnis karena takut rugi. Ya, kemudian kelebihan, kita bisa mengungkapkan kelebihannya, artinya kita bisa mengungguli konsep sistem sebelumnya. Kemudahan, ya kemudahan ini sangat penting karena pada umumnya di Indonesia orang nggak mau ribet. Nah, jadi makanya kita ada step-step pengembangan di dalam materi yang lain, bahwa kemudahan inilah yang kita munculkan, bahwa proses ini sangat mudah. Ya, yang sulitnya itu mempelajari materi, teknologi sistemnya yang berhubungan dengan proses. Karena memang belum pernah kita pelajari. Nah, kalau secara sistem atau secara proses itu sangat mudah. Kita hanya meng-create wallet, kemudian membeli BUSD, kemudian melakukan proses registrasi jadi akunnya. Nah, hal yang seperti itu yang harus ditampilkan duluan. Artinya ada tahap apa yang harus kita ceritakan. Yang kita ceritakan adalah kemudahan bisnisnya. Ya, setelah orang merasa mudah, orang join baru nanti dimasukkan materi-materi yang mana tujuannya bukan hanya untuk diproses tapi untuk kehidupan yang akan datang atau untuk masa depan yang akan datang. Nah, kemudian nilai jual individu dibuat agar Anda dicari orang. Nah, jadi ketika kita memahami mindset kita baik, kemudian kita bisa memberi motivasi kepada orang lain, kita bisa menguasai sistem blockchain, kita bisa menguasai sistem matrik. Nah, individu itu dibentuk ketika kita sudah menguasai itu artinya orang yang akan mencari. Nah, secara sistemnya itu, secara dasarnya. Kemudian seperti apa lagi membangun individu? Ya pastinya kita harus mempunyai karakter, ya karakter dalam kategori karena ini adalah bisnis yang memang cukup baik, cukup mendunia. Ya artinya kita harus memilih ya dalam kategori mempunyai ciri khas. Ya misalnya kalau selama ini Facebook kita standar tidak ada hubungannya dengan bisnis, ya coba didesain gimana caranya kelihatan profesional seperti itu. Atau mungkin foto profil WA yang tadinya kalau yang dulu yang mungkin biasa aja seperti itu sekarang didesain secara profesional dan kita selalu
memberi ya, memotivasi orang. Artinya hal yang bermanfaat aja kita berikan tanpa memperdulikan bonus, itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, seperti itu. Artinya kita tanamkan dulu pola pikir kita untuk membantu, untuk memotivasi orang, seperti itu. Memberi manfaat untuk orang lain, ketika itu kita lakukan, ya pastinya akan ada imbal baliknya. Kemudian tim, ya ini perlu, karena ketika kita menjalankan proses, ya kita harus membangun tim. Ya, apa yang kita ketahui 100%-nya semuanya berikan ke sama tim kita, yang mana tujuannya ketika mereka sukses, ya tujuannya mensukseskan orang dengan sendirinya, kita akan sukses. Kita belajar ya, kita membuat sistem, membuat strategi dan segala macam, tujuannya semuanya untuk orang lain, untuk membuat orang sukses. Tapi di sisi lain ketika orang itu sukses, pastinya kita juga akan ikut sukses. Nah, di dalam bisnis pemasaran itu pola pikir ya itu harus di setting dulu atau di refresh menjadi hal yang positif. Nah, di sini adalah materi pertama, dan materi ini sebenarnya sudah pernah disampaikan sebelumnya, tapi ini perlu diulang. Ya, di sini saya akan coba men-share secara garis besar rahasia menghasilkan lebih banyak bonus di BUSD. Ya, nah jadi ini ada hubungannya dengan pola pikir sebenarnya atau strategi. Ya, jadi rahasia menghasilkan lebih banyak BUSD di proses. Nah, pertama kita harus menetapkan tujuan, ya. Jadi tujuan itu adalah target. Nah, jadi baik itu di perusahaan-perusahaan besar ataupun yang jenisnya produksi, itu pasti mereka menentukan target atau KPI. Kenapa? Karena kita harus menuju itu. Nah, tanpa ada target, terkadang itu kita tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ya, jadi kita harus mempunyai target dulu. Ya, misalnya kalau kita punya orang tua ya untuk membahagiakan mereka, atau yang punya istri untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi, seperti itu. Nah, jadi ketika itu ditanamkan di dalam suatu tujuan, itu akan membuat suatu energi di dalam individu kita. Nah, kemudian misalnya saya ingin membantu orang dengan platform ini. Nah, karena ini adalah suatu alat yang memang didesain untuk membantu perekonomian dunia di masa pandemi ini alasannya cukup masuk akal ketika kita pahami. Ya, artinya kalau kita ya biasa-biasa saja, kemudian ingin membantu orang, memberikan peluang pada orang lain, itu pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar, minimal 300 juta, 500 juta, untuk membuat suatu perusahaan atau suatu usaha, dan nanti kita kerjakan orang lain. Artinya kita memberikan peluang untuk orang lain. Ya, memberikan peluang untuk orang lain, kalau secara usaha itu modalnya cukup luar biasa. Jadi dengan modal 300 juta, paling kita hanya bisa membantu memberi peluang sekitar 5-10 orang untuk kondisi perusahaan yang kita bangun atau usaha yang kita bangun. Tapi di proses, dengan hanya modal 1-2 juta aja, kita sudah mempunyai peluang atau bisa memberikan peluang kepada orang lain. Nah, ini adalah salah satu tujuan kita, yang mana kita yakini ini menarik ketika kita pahami seperti itu. Nah, jadi ada banyak alasan yang memang harus ditetapkan untuk menumbuhkan mental positif atau menumbuhkan keyakinan, ya semangat seperti itu. Nah, jangan pikirkan apa yang orang katakan tentang Anda jadi untuk promo setiap hari. Nah, jadi ada banyak teman-teman terkadang mereka melakukan promo, ya semangat di awal 1-2 minggu mereka lakukan terus-menerus. Tapi ketika mereka menemukan respon negatif, bahkan mereka pernah dicaci, kemudian tidak bisa klarifikasi, kemudian down, ngedrop. Seperti itu artinya tidak menjalankannya lagi. Jadi itu harus dihindarin. Promo setidaknya 4 kali dalam status ya, setiap hari tentang proses, baik itu di Facebook, WA gitu. Nah, jadi jangan lupa memadukan dengan komedi hal-hal cerita lain seperti itu. Jadi
Promo di proses ya bukan hanya promo proses saja enggak, tapi ya sekali-kali selipkanlah dengan motivasi ya seperti itu. Testimoni, kemudian cerita lucu dan lain-lain atau historical orang join proses. Jadi jangan hanya terkesan kita postingannya mengarahkan supaya orang join, enggak. Jadi kita berilah manfaat yang lain untuk misalnya posting motivasi orang lain, kemudian hal-hal yang lain yang bermanfaat seperti itu. Kemudian status Facebook dan di status WhatsApp ya seperti itu. Kemudian posting di grup testimoni. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang sudah mempunyai tim, sekali lagi kita tekankan untuk membuat grup sendiri ya. Grup sendiri, kemudian di situ dibuat testimoni. Testimoninya dari mana? Itu bisa dari grup pusat atau dari grup luar seperti itu. Karena ada banyak komunitas proses ini di Indonesia, ini ada beberapa tim, kemudian di dunia ada beberapa negara dan beberapa tim. Nah, jadi kita sifatnya sistem silang. Apa yang kita dapatkan di global, testimoni yang global sampaikan, ya kita bisa bagikan ke Indonesia. Begitu juga testimoni yang ada di Indonesia, mereka pakai di global, di negara-negara lain. Bahkan ketika teman-teman misalnya ngumpul seperti itu ya, kemudian menggunakan atribut proses di foto gitu kan, itu foto itu nyebar entah kemana, ada beberapa negara foto kita itu akan masuk ke sana. Bahkan foto-foto orang Indonesia itu ada banyak di India, di Eropa, kemudian di Nigeria, di Cina, dan lain-lain. Nah, jadi artinya kita sistem silang. Di foto-foto orang India, Nigeria, kemudian Eropa juga kita banyak di Indonesia tersebar yang mempunyai atribut proses. Nah, jadi inilah yang menarik di proses ini karena semuanya terhubung ya. Jadi tidak ada batas. Jadi semuanya terhubung baik antar provinsi, antar negara, antar benua. Oke. Step by step dan lakukan secara konsisten. Sukses adalah perulangan. Ya, jadi ketika Anda memberitahu orang tentang proses, miliki mental positif ya. Jadi bahwa Anda membantu mereka, ini adalah keuntungan bersama. Ya, jadi ketika Anda mengundang dalam grup, mereka keluar, Anda menghasilkan uang, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi pada intinya memang seperti itu. Ya, tujuan kita fokusnya membantu mereka. Ini adalah keuntungan bersama. Ya, bukan semata-mata kita mengajak si A, si B. Itu tujuannya supaya kita dapat bonus X4. Enggak seperti itu. Ketika fokusnya di situ, saya yakin pasti akan gagal di proses. Ya, karena pola pikirnya udah lain, niatnya udah jahat. Ya, dalam kategori artinya ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Tapi kalau mentalnya sudah dibentuk, tujuannya untuk membantu orang lain, ya, untuk mendapatkan keuntungan bersama, itu akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Ya, akan memberikan aura yang positif baik orang yang kita ajak, ya, kita sendiri merasa nyaman, kita juga sendiri merasa tenang seperti itu. Kemudian ketika Anda mengundang dalam grup, ya jadi di proses ini kita membuat strategi misalnya mempunyai corong atau grup. Kalau di offline bahasanya itu adalah base camp, ya. Misalnya di mana biasa kita nongkrong, misalnya kalau di Batam misalnya di Godiva, Capri Mall. Setiap hari duduk di situ. Artinya kita mempunyai tempat yang tetap di mana orang akan menemukan kita. Nah, itu kalau offline. Tapi kalau online, kita harus menyediakan tempat. Ya, di mana orang akan menemukan kita, ya pastinya kita punya grup pribadi atau corong pribadi. Ya, di mana orang akan bertemu dengan kita. Nah, jadi kita buat grup yang mungkin khusus untuk kita pribadi, kemudian nanti bagikan ke kawan-kawan atau masukkan teman-teman di situ. Seperti itu. Nah, nanti apa yang harus kita lakukan di situ ya pastinya kita tetap pada tujuannya untuk membantu orang, untuk memberi manfaat, kasih motivasi, kasih materi tentang blockchain, manfaat cryptocurrency, mau terima atau enggak yang penting niat kita lurus, mau mereka keluar dari grup ya urusannya kita juga tidak akan kecewa seperti itu, mindsetnya harus seperti itu.
Kemudian proses bukan investasi, selalu katakan yang sebenarnya tentang proses, beritahu mereka bahwa mereka bisa mendapatkan dari spillover, tapi mereka tidak harus menunggu untuk itu. Nah, jadi ketika ada teman-teman yang ingin join, memang spillover atau limpahan itu ada, tapi nggak bisa ditunggu karena tidak ada tanggal pastinya. Nah, logikanya sama ketika teman-teman membeli alat, ya. Misalnya saya anggap misalnya pancing ya, membeli pancing gitu. Tujuannya untuk mendapatkan ikan, tapi kita tidak tahu juga dapat ikannya berapa ekor setiap hari. Misalnya membeli jaring ikan juga seperti itu. Apapun yang sifatnya alat, itu tidak bisa diprediksi. Ya, baik itu alat untuk mining Bitcoin pun nggak bisa diprediksi berapa dapatnya. Nah, jadi yang bisa diprediksi atau tetap itu biasanya adalah investasi. Nah, proses bukan investasi. Kemudian mereka juga harus promo, aktif promo untuk mendapatkan bonus lebih banyak dan lebih cepat. Jadi promo di proses ini sebenarnya ketika kita melakukan promo, tugas kita mencari orang itu hilang. Ya, di dalam multi level kita mengenal dengan kata mencari orang, ya, menjual produk. Nah, jadi kita pergi ke sana menawarkan produk ini bagus, ya, ketemu secara offline. Nah, tidak seperti itu di proses. Di proses kita hanya menunjukkan kita join proses, kemudian promo, update tentang proses. Nah, dengan sendirinya orang akan datang. Ya, jadi market akan datang. Nah, jadi seperti itu cara termudahnya. Ya memang sebenarnya ini tidak mengeluarkan tenaga ya dalam kategori yang penting rutin lakukan dan ini sama sekali tidak mengeluarkan energi. Bahkan ketika kita bisa menikmati itu malah menjadi hiburan yang positif atau bisa tempat menyalurkan hobi kita untuk misalnya bermensos seperti itu. Daripada kita posting hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Misalnya hal yang nggak ada manfaatnya apa? Misalnya kita bisa trading nih, trading sendiri tanpa ada bisnis network-nya, kemudian dapat profit besar, share di Facebook. Itu tujuannya nggak ada, karena tidak ada manfaatnya. Manfaatnya nggak ada, cuman itu hanya untuk dalam kategori itu untuk pamer. Nah, beda halnya kalau kita melakukan bisnis pemasaran, ya kita posting bonus, posting itu tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa bisnis ini menghasilkan. Nah, jadi itu yang bermanfaat. Nah, jadi makanya teman-teman bagi yang memang sudah menekuni cryptocurrency, trading, misalnya baik itu trading apapun, saham dan lain-lain, kerjakan terus, lakukan terus. Proses adalah bisnis pemasaran dan itu beda, ya. Tapi itulah yang bermanfaat ketika kita meng-share informasi tentang proses, tentang blockchain, tentang cryptocurrency dan semuanya itu ada hubungannya dengan proses. Oke. Selalu tunjukkan testimoni tim ini bekerja dengan efektif dan dipakai oleh banyak negara, ya. Ceritakan dan postingkan ID dan orang-orang sukses dari proses. Inilah yang menarik dari proses. Karena proses ini sifatnya transparan, semua orang bisa melakukan pengecekan di setiap ID. Artinya testimoni itu bisa dibuat sendiri selain dari memang postingan yang pemilik ID. Ya, salah satu contohnya misalnya teman-teman bisa mengakses ID 1211 atau 24 atau ID siapapun seperti itu yang mempunyai income untuk dijadikan testimoni. Dan itu bisa digali bahkan sampai historical transaksinya bisa dicek, kemudian sampai address walletnya bisa dilacak, saldonya sekarang ini juga bisa dilihat. Artinya transparansinya 100%. Nah, jadi teman-teman perlu sadari, proses itu adalah bisnis 100% transparan. Ketika bisnis ini transparan, artinya tidak ada namanya penipuan. Ya, tidak ada penipuan. Baik penipuan yang ingin kita lakukan itu di proses tidak bisa. Contoh misalnya kita ingin memberikan testimoni bohong, misalnya saya mendapatkan sekian miliar di proses. Nah, itu tidak bisa dilakukan di proses, tidak sama dengan konsep-konsep tertutup. Karena orang bisa login di ID kita, orang bisa lihat historical transaksi kita. Nah, jadi apa yang kita ceritakan semuanya benar, karena sistemnya mengajarkan hal yang benar,
Bisnis ketika 100% transparan artinya tidak ada potensi penipuannya. Perlu dipahami, penipuan terjadi atau scam terjadi karena ketidaktransparansi. Yang tadi duitnya katanya untuk trading forex, tahu duitnya untuk poya-poya, untuk seminar, untuk roadshow. Yang tadi kita investasi dananya di store katanya untuk buka perkebunan sawit di Palembang, nggak tahunya bisnis, nggak tahunya dipakai untuk beli mobil para pondernya seperti itu. Nah, artinya itu adalah pembohongan. Karena apa? Karena sistemnya tertutup, tidak transparan. Nah, celah itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk keluar dari sistem. Kalau diproses sistemnya memang sudah tidak bisa dikhianati, ya, baik dari transparansinya, kemudian teknologinya, dan semuanya berjalan dengan sempurna dan selamanya. Oke, apapun bisnis perlu promosi, ya. Jadi bukan hanya bisnis, usaha pun juga seperti itu. Ya, buka aja warung, kemudian isi semua barang-barang yang ingin dijual, kemudian warungnya ditutup. Ya, nggak akan ada yang beli dan nggak akan pernah menghasilkan. Sama seperti bisnis juga seperti itu. Kita harus promosi, ya. Publikasikan proses dan tunjukkan Anda join proses. Pada awalnya orang mungkin tidak menunjukkan minat, tetapi jika konsisten, terus posting testimoni tanpa disadari banyak orang akan memberitahu Anda bahwa mereka ingin bergabung. Jadi ketika kita join, kemudian kita promo di Facebook, nggak ada yang ngeklik, nggak ada yang ini, tapi sebenarnya pada intinya ada yang memerhatikan, ya, ada yang memerhatikan. Ya mungkin dia mengenal proses dari si A, nanti ada sistem silang, mungkin dia join sama si B. Ketika si B mengenalkan proses, tahu-tahu sudah dijelaskan secara detail, nggak tahunya dia join sama si A. Nah, pada intinya kita menunjukkan aja kita join proses. Siapa tahu A, B, C, teman dekat kita yang ada di Batam misalnya, tahu-tahu di prospek oleh Mas Haris dari Bekasi. Karena saya di Batam, posisinya ada di samping rumah saya atau di perumahan saya, dia tahu saya join proses, udah dijelasin habis-habisan sama Mas Haris, dia joinnya sama saya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal yang tak terduga yang teman-teman akan dapatkan ya ketika kita promo, menunjukkan kita join proses. Karena kedepannya proses akan dicari ya. Lama-kelamaan terbukti beberapa bisnis kompetitor yang cukup kuat di proses berlahan mulai hilang ya. Mungkin teman-teman tidak perlu saya sebutkan, itu udah ada 3 kompetitornya proses yang pernah melemahkan proses, yang menganggap proses tidak ada income, akan scam cepat, dan lain-lain, menunjukkan postingan OJK, ya, bahkan mereka yang duluan tumbang, dan mereka banyak merugikan orang dan sekarang menyesal. Nah, sekarang ingin balik ke proses nggak bisa lagi, karena trust itu ada hubungannya. Ya, ketika kita melakukan bisnis yang salah, merugikan banyak orang, kita harus memulai dari nol. Apapun yang kita ceritakan, sebaik apapun yang kita ceritakan akan sulit diterima orang, kecuali kita bercerita dengan orang yang baru lagi. Seperti itu, artinya membangun tim dari awal. Itulah yang terkadang kita tidak sadari. Tapi kalau di proses, kita terus lakukan. Saya pribadi akan terus melakukan pengembangan di proses. Mau tim inti saya lari dari proses berhenti, mau tim yang saya andalkan keluar dari proses, saya tetap. Dan saya yakin ketika ini dijalanin dengan hati akan ada gantinya. Ya, saya banyak kehilangan tim yang cukup saya andalkan, tapi saya tidak pedulikan. Ya, pernah saya juga kehilangan orang yang memang cukup kuat di dalam pemasaran, dan dia adalah andalan pertama saya, bahkan mereka kabur dari proses, menjalankan proyek lain, silakan, nggak ada masalah, saya tetap di proses. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka merugikan banyak orang. Ya, oke, dia untung, tapi secara kalkulasi ruang lingkup dia kalah, dia merugikan orang lain. Dia untungnya di mana? Dia untungnya dari owner, ya, karena dia levelnya adalah level yang orang dicari owner untuk melakukan pengembangan bisnis pemasaran. Perlu dipahami, di bisnis pemasaran ini sangat kejam ya. Jadi ketika kita mempunyai karakter, mempunyai sosok leader,
seperti mungkin sekarang ini muncul di proses Bang Haris, ya, atau orang-orang yang nanti muncul dari proses, itu akan ditawarkan suatu hal yang menggoda iman. Misalnya ini ada proyek ya A akan dijalankan di bulan depan. Ya, silakan kembangkan, saya kasih dana 50 juta. 50 juta ini silakan bagikan ke tim untuk melakukan pengembangan proyek ini. Begitu cara mainnya yang perlu teman-teman ketahui. Ya, jadi ada banyak sekali proyek seperti itu. Mereka buat seminar, ya mereka keluarkan dana besar ya. Mereka undang mobil sport ya ngumpul di suatu lapangan tertentu, mereka rekam gitu kan dengan sewa sekian miliar grup mobil sport atau grup moge seperti itu. Tujuannya apa? Untuk memasarkan supaya orang tertarik, orang terlena. Ketika semua dana masuk, mereka tutup bisnisnya. Permainannya seperti itu. Karena apa? Faktor emosional di dalam sistem. Di proses tidak seperti itu. Karena sistem tidak ada emosionalnya di dalam tidak ada emosional manusianya, ya semua berjalan secara autopilot. Oke, mandiri dan mulai kontrol diri sendiri. Jangan hanya mendaftarkan orang ya, tapi buat grup dan donden mereka dan bantu edukasi, ya bantu apa yang mereka butuhkan, siapkan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, pantau pertumbuhan tim, dukung mereka dan bekerja sama dengan mereka untuk tumbuh bersama-sama. Ya, tim hebat adalah yang banyak nanya. Ya, selalu bertanya jika tidak mengerti sesuatu, tanyakan kepada upline ya atau siapapun yang memiliki pengalaman lebih. Kemudian ketika Anda memahami sesuatu dengan baik, Anda dapat menjalankan lebih cepat. Nah, jadi bisnis proses ini perlu pendekatan. Ya, selalu bertanya, ketika bertanya sekali dua kali akhirnya save di dalam pola pikir kita sehingga kita tidak perlu bertanya lagi untuk berikutnya. Oke, proses pertama di dunia, ya selalu bertanya ya ini yang tadi. Nah, jadi di mana orang akan menemukan Anda? Jadi pasang tautan grup dimanapun, kiring orang masuk ke grup, misalnya seperti itu, dan postingkan satu arah atau di privat. Kemudian jika mereka keluar itu bukan urusan ya. Nah, jadi ada banyak cara strategi ya dengan cara misalnya promo ya dengan gambar seperti yang kita terapkan di Power Team. Nah, tujuannya iklan misalnya, tapi sebenarnya bukan itu. Itu untuk memancing supaya orang itu bertanya. Ketika orang bertanya, persentase dia minatnya itu udah ada sekitar 30%. Dibandingkan kita menerka-nerka dengan si A, kita tawarkan, itu belum tentu. Tapi kalau orang bertanya, persentase joinnya itu lebih dekat. Ya, tingkatkan secara bertahap potensi slot, ya, update dan naikkan slot tepat waktu agar tidak kehilangan profit dan selalu beritahu upline Anda sebelum melakukan upgrade agar tidak keluar jalur. Ya. Nah, di proses itu sekali untuk selamanya ya, menangkan jumlah BUSD kripto aset yang tak terbatas dengan proses bersama kekuatan sistem, tim dan teknologinya. Nah, jadi salah satu saya fokus di proses. Karena saya menganggap proses sekali untuk selamanya. Kenapa? Karena saya juga banyak gagal di bisnis pemasaran yang sebelumnya. Jadi harapan kita di dalam sebuah bisnis, ya ketika kita sudah capek ya menjalani bisnis yang tadi harapannya ingin panjang ya, misalnya kita sudah membentuk tim, kemudian misalnya sudah membentuk base camp atau membuat semacam tempat yang khusus gitu atau kantor kecil lah seperti itu pernah dilakukan ya dengan harapan bisnis ini akan panjang dan kita mempunyai bisnis yang menghasilkan selamanya dan bermanfaat, tapi ternyata nggak bisa. Nah, di proses ketika kita pelajari sistemnya, teknologinya, ini bisa jadi dan ini berpotensi sangat panjang. Artinya kalau kita buat grup sekarang, grup itu selamanya judulnya proses. Ya, kalau dulu kita buat grup Facebook 3 bulan judulnya bisnis A, nanti 3 bulan diam dulu grupnya, 3 bulan berikutnya ganti lagi judulnya bisnis B kayak gitu. Nah, kemudian YouTube juga seperti itu. Kita bangun YouTube, kita masukkan materi, nanti setelah bisnisnya scam, video-video yang diupload sebelumnya dihapus, ganti lagi dengan yang lain. Sekarang ketika kita bangun bisnis ini,
Kita bangun channel YouTube, bangun grup, bangun Basecamp, dan lain-lain sekali untuk selamanya. Bangun tim, memahami sistem, memahami teknologi, itu semuanya sekali untuk selamanya. Ya, salah satu contohnya di channel YouTube saya, itu dari dulu materinya proses semua dan belum pernah diganti dan tidak pernah dihapus. Karena memang bisnisnya nggak scam. Ya, seperti itu. Itu yang menarik dan nyaman. Oke, sekian. Terima kasih. Dan ini adalah bagian dari pemahaman saya sendiri. Dan ini saya bagikan. Mana yang baik silakan diambil. Yang mana yang kira-kira kurang baik, ya mohon maaf, murni itu bukan faktor kesengajaan. Semua yang saya sampaikan tujuannya adalah untuk membantu. Ya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Aris. Terima kasih.